Kita di sini akan memahami pecahan sebagai bentuk pembagian. Ketika kamu memahami arti pecahan, kamu akan diberikan contoh berupa buah apel yang dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagiannya menyatakan bilangan 1/2. Perhatikan, arti pecahan itu dapat dinyatakan dengan cara berikut. Satu apel dibagi 2. Hasilnya 1/2. Hal ini dapat diartikan bahwa 1/2 sama dengan 1 dibagi 2. Dengan contoh lain, Ibu akan memberikan contoh yang lain. Semisal terdapat bilangan pecahan 4/8. Sebenarnya dapat juga diartikan sebagai 4 dibagi 8. Adapun cara menghitungnya itu akan kalian pelajari pada pecahan desimal. Jika terdapat pecahan A per B, A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Sebenarnya dapat diartikan sebagai A dibagi B. Kalian harus mengetahui pembilang adalah bilangan yang dibagi, sedangkan penyebut adalah bilangan pembagi. Ketika Ibu memiliki sebuah soal, semisal soalnya nomor 1, nyatakan setiap pecahan berikut sebagai pembagian. Soalnya 3/5, kan disuruh untuk menjadikan dia sebagai pembagian. Berarti 3/5 sama dengan 3 dibagi 5. Kalau nomor 2, soalnya 5/6. Berarti jadinya 5 dibagi 6. Kalau ada soal lagi, 25/26. Berarti pembagiannya 25 dibagi 26. Kalau yang nomor 1 tadi, itu dia soalnya nyatakan setiap pecahan berikut sebagai pembagian. Kalau nomor 2, ini Ibu ada soal nyatakan pembagian berikut sebagai bentuk pecahan. Kalau yang tadi sebagai pembagian, kalau yang ini sebagai bentuk pecahan. Soalnya gini, 2 dibagi 5. Kalau dijadikan pecahan berarti 2/5. Lalu ada lagi soal 22 dibagi 23. Dijadikan pecahan berarti menjadi 22/23. Kalaupun ada soal 8 dibagi 64, dijadikan pecahan itu berarti 8/64. Ketika tadi Ibu sudah menjelaskan tentang memahami pecahan sebagai bentuk pembagian, sekarang Ibu akan menjelaskan membandingkan pecahan. Bagaimana sih cara membandingkan pecahan? Pecahan yang nilainya sama itu akan kita bahas di subbab pecahan senilai. Kali ini kita akan membahas pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Untuk memahami cara membandingkannya, dua bilangan pecahan, Ibu ada soal yang pertama, misal ada sebuah lingkaran. Terdapat sebuah lingkaran, jika lingkaran itu dibagi 2, maka setiap bagian nilainya 1/2. Lingkaran ini Ibu bagi 2, yang satunya diarsir. Berarti bagiannya 1/2. Kalau terdapat lagi soal, jika lingkaran dibagi 3, lingkarannya dibagi 3. Yang satunya diarsir,
maka setiap bagiannya 1/3. Karena satu yang diarsir, dari lingkaran keseluruhannya ini dibagi menjadi 3. Sehingga dia mendapatkan hasil 1/3. Jadi yang lebih besar, kalau kita mencari yang lebih besarnya, berarti yang lebih besarnya 1/3 atau 1/2. Lalu di sini 1/3. Jadi 1 ini sebagai pembilang, yang diarsir ini sebagai pembilang, lalu dari keseluruhan ini sebagai penyebut. Kalau 1/3 atau 1/2, manakah yang lebih besar atau yang lebih kecil? Maka jawabannya yang lebih besar itu 1/2. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang materi yang sebelumnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengetahui suatu pecahan itu senilai dengan pecahan lainnya. Ibu memiliki coklat. Coklat ini akan dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dari ke-6 ini dibagi lagi menjadi 2. Jadi ini menjadi 2. 1, 2, 2 per keseluruhan ini 6. Ini juga 2/6. Lalu ini 2/6. Kemudian Ibu memiliki lagi coklat. 1 batang coklat ini dibagi menjadi 3 bagian. Kalau yang tadi dibagi menjadi 6 bagian, yang ini dibagi menjadi 3 bagian. Berarti kalau ini dibagi menjadi 3 bagian, ini 1/3 dari keseluruhan ini, lalu ini 1/3 dari keseluruhan, ini 1/3 dari keseluruhan. Nah, apakah 2/6 sama dengan 1/3? 2/6 sama dengan 1/3. Cara kita mengetahui apakah 2/6 ini sama dengan 1/3 itu ketika 2/6 itu bisa dibagi 1/3. Kemudian, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu pecahan biasa. Bagaimana sih pecahan biasa itu? Pecahan biasa itu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Pecahan biasa itu contohnya 1/4, 3/4, 6/8, 8/6. Ini yang dimaksud dengan pecahan biasa. Lalu ada pecahan campuran. Yang kedua, pecahan campuran. Kalau pecahan campuran ini contohnya 1/2 atau 4/5/6. Kalau kalian memiliki soal atau kalian disuruh mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, misalkan pecahan biasanya 16/5, berarti kita bagi dulu 16 dibagi 5. Perkalian 5 yang mendekati 16 itu 3. Jadi 5 kali 3 itu hasilnya 15. Lalu 16 dikurang 15 sama dengan 1. Jadi kita untuk menjadikan dia pecahan campuran itu kita ambil saja dari sini. 3, 1, 1/5. Ibu ulangkan kembali, ketika kita ingin ada soal pecahan biasa yang disuruh untuk menjadi pecahan campuran.
16 per 5 ini sebagai pecahan biasa. Ingin kita jadikan pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu di depannya ada angka, lalu angka seperti ini. Kalau pecahan biasa itu 1 per 4. Jadi kan ini pecahan biasa. Kita ubah menjadi pecahan campuran. Berarti 16 dibagi 5. 16 dibagi 5, perkalian 5 yang hasilnya mendekati 16. Berarti 5 dikali 3. 3-nya ditaruh di sini, hasilnya ditaruh di sini 5 kali 3 itu 15. Lalu dikurang 16 dikurang 15, hasilnya 1. Kemudian 3 ini diletakkan di sini, 1 diletakkan di sini, per 5 diletakkan di sini. Dia jadilah pecahan campuran. Dari pecahan biasa, dia menjadi pecahan campuran. Yang pertama, tadi Ibu menjelaskan pecahan biasa, lalu pecahan campuran, dan yang ketiga itu ada pecahan desimal. Bagaimana sih pecahan desimal? Pecahan desimal itu 1 per 10. Dijadikan pecahan desimal berarti menjadi 1 dibagi 10. Ketika ada pecahan biasa 2 per 4, soalnya disuruh dijadikan pecahan desimal berarti 2 dibagi 4. Ini ada pecahan desimal. 1 per 10 berarti 1 dibagi 10. Berapa 1 dibagi 10? Itu hasilnya 0,1. Ketika ada soal 2 per 4 dijadikan pecahan desimal berarti 2 dibagi 4. Hasilnya 0,5. Lalu ada juga pecahan yang berbentuk persen. Misalkan ada pecahan 5 per 20. Maka kita menjadikan 5 per 20 ini menjadi persen, itu kita tulis dulu 5 per 20. 20 kita harus menghitung bawahnya dulu. 20 kali berapa yang bisa menghasilkan 100? 20 dikali 5. Itu hasilnya 100. Kalau di bawah dikali 5, di atas juga harus dikalikan 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi kita mendapatkan hasil 25 per 100. Karena di bawah ini harus mendapatkan hasil 100. Jadi 25 per 100 ini sama dengan 25%. Ketika Ibu mempunyai contoh lagi, 34 per 100. Karena di bawahnya sudah ada 100, sudah mendapatkan hasil 100, maka ketika kita menjadikan persen, itu dia menjadi 34%.